Hai teman-teman, kembali lagi bersama Dila. Hari ini aku berkesempatan main ke makam raja-raja di daerah Kota Gede, Yogyakarta. Yuk ikutin aku jalan-jalan dan lihat ada apa aja sih di makam raja-raja ini. Masjid Gede Mataram Kota Gede terletak di Dusun Sayangan, Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY. Masjid ini berada di dekat kompleks makam pendiri Kerajaan Mataram Islam beserta keluarganya dan pemandian Sendang Seliran. Tahun pembangunan masjid ini belum diketahui secara pasti. Ada dugaan masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Agung 1613 sampai 1645 Masehi. Pada tahun 1919 Masehi, masjid ini terbakar, kemudian selesai diperbaiki pada tahun 1923 Masehi. Masjid ini dibangun dengan gaya arsitektur tradisional Jawa. Bagian atap masjid memakai model tajuk bersusun 3 pada ruang utama dan limasan pada serambi. Pada bagian kemuncak atap model tajuk dilengkapi mustoko yang terbuat dari tembaga. Beberapa komponen penyusun atap seperti usuk dan reng disusun ngeruji payung dengan penutup atap berupa sirap. Dinding masjid terbuat dari susunan balok-balok batu putih tanpa spesi yang diplester. Langit masjid saat ini sudah dipasangi keramik. Seperti masjid-masjid kuno di Jawa, masjid ini memiliki ruang utama, serambi, pawestren atau tempat ibadah bagi jamaah perempuan, tempat wudhu, dan kolam kecil. Ruang utama masjid berdinah bujur sangkar. Di dalam ruang utama terdapat mihrab atau tempat penyimaman, mimbar atau tempat khotib berkhutbah, dan 4 tiang sokoguru yang menopang atap model tajuk. Bagian kaki mimbar terdapat ornamen berbentuk sepasang binatang yang distilir. Selain itu, ruang utama juga dilengkapi dengan beberapa jendela dan pintu dengan kusen yang terbuat dari kayu. Di sisi selatan ruang utama terdapat pawestren, sedangkan di sisi utara ruang utama terdapat tempat wudhu. Serambi berada di sisi timur ruang utama dan berdinah persegi panjang. Di dalam serambi terdapat tiang-tiang penopang atap limasan, beduk, dan kentongan. Di sekeliling serambi terdapat kolam kecil yang dulu pernah difungsikan sebagai tempat membasuh kaki sebelum masuk ke masjid. Namun, saat ini kolam kecil tersebut tidak difungsikan lagi seperti dulu. Berbagai upaya renovasi pernah dilakukan untuk merawat masjid agar terjaga kelestariannya. Salah satunya berupa pemugaran pada bagian atap model tajuk pada tahun 2015. Pemugaran ini berupa penggantian beberapa material penyusun atap dengan yang baru dan mengganti material penutup atap dengan sirap. Sejarah keberadaan kompleks makam Raja Kota Gede tidak dapat dilepaskan dari berdirinya Kerajaan Mataram Islam dan sosok Panembahan Senopati. Dilansir dari laman Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Panembahan Senopati memiliki nama asli Danang Sutawijaya atau juga dikenal sebagai Sutawijaya. Beliau merupakan putra dari Ki Gede Pemanahan, sosok yang telah berhasil membantu Jakartingkir atau Sultan Hadiwijaya untuk membunuh Arya Penangsang. Atas jasanya, Ki Ageng Pemanahan mendapat hadiah berupa alas Mentaok sebagai tanah perdikan. Selanjutnya, Ki Ageng Pemanahan bersama dengan keluarga dan pengikutnya berpindah ke Alas Mentaok membangun desa kecil di hutan tersebut. Pada masa kepemimpinan Ki Ageng Pemanahan, status wilayah ini hanyalah sebuah kadipaten di Kerajaan Pajang. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat, Sutawijaya diberi hak oleh Pangeran Benowo untuk melepaskan diri dari Kerajaan Pajang dan mendirikan Kerajaan Mataram Islam. Sutawijaya lalu mengangkat dirinya menjadi Sultan pertama Kerajaan Mataram Islam dengan gelar Panembahan Senopati. Oh iya teman-teman, untuk prosedur masuk ke sendangnya, kalian hanya perlu mengisi daftar tamu dan membayar seikhlasnya. Pada awal pendiriannya, Kerajaan Mataram Islam yang berada di bawah pemerintahan Panembahan Senopati memiliki ibu kota berlokasi di Kota Gede yang berarti kota besar. Selain memperluas daerah kekuasaan, Panembahan Senopati juga memulai membangun benteng yang mengelilingi keraton dari bahan batu bata serta parit pertahanan yang mengelilingi benteng luar. Panembahan Senopati juga mendirikan kompleks makam Raja Mataram di sebelah barat Masjid Agung Kota Gede. Pembangunan kompleks makam raja di Kota Gede dilakukan secara bertahap, bahkan terus dilanjutkan sesudah Panembahan Senopati wafat. Bersumber dari Babat Mumana, diketahui pembangunan kompleks makam Raja Kota Gede dimulai pada tahun 1589 dan selesai pada tahun 1606. Di dalam kompleks makam terdapat 3 cungkup yang merupakan bangunan utama berfungsi sebagai pelindung makam-makam tertua sesuai urutan dari selatan ke utara.
Ketiga cungkup tersebut bernama Bangsal Prabaksa, Bangsal Witana, dan Bangsal Tajuk. Adapun makam dan bagian belakang masjid pernah mengalami kebakaran yang merusak beberapa bangunan sehingga Sunan Pakubuwana X memerintahkan dilakukannya renovasi dengan menggunakan bahan bangunan dan gaya arsitektur pada masa tersebut. Sebelum Panembahan Senopati memulai pembangunan kompleks makam Raja Kota Gede, sudah ada beberapa tokoh yang dimakamkan di tempat tersebut. Tokoh-tokoh tersebut dimakamkan di dalam cungkup besar yang diantaranya adalah Sultan Hadiwijaya dan Ki Ageng Pemanahan beserta anggota keluarganya. Di tempat yang sama, Panembahan Senopati yang wafat pada tahun 1601 juga dimakamkan tepatnya di sebelah barat makam Ki Ageng Pemanahan sesuai dengan wasiatnya. Tokoh-tokoh lain yang dimakamkan di dalam cungkup besar diantaranya adalah Ki Jurumartani, Nyi Ageng Nis, Panembahan Seto ing Krapyak atau Raden Mas Jolang, Sultan Hamengkubuwono II, Adipati Pakualam I, Adipati Pakualam II, Adipati Pakualam III, dan Adipati Pakualam IV. Perlu dicatat bahwa Sultan Hamengkubuwono II dimakamkan di Pasirian, Astana Kito Ageng disebabkan pada saat wafat Perang Diponegoro tengah berkecamuk hingga tidak memungkinkan untuk mengadakan pemakaman di Pajimatan Imogiri. Hal menarik lainnya adalah terdapat makam Ki Ageng Mange yang separuh berada di dalam cungkup dan separuh berada di luar cungkup. Sendang Seliran terdiri atas dua area, yaitu Sendang Kakung di bagian barat dan Sendang Putri di bagian selatan. Hal ini dibuat dengan tujuan untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan ketika bersuci. Mata air dari kedua sendang ini pun berbeda. Sendang Kakung berasal dari mata air yang mengalir tepat di bawah makam dan masuk melalui lubang saluran di bawah sendang sebelah utara. Sedangkan Sendang Putri bersumber dari mata air bawah pohon beringin. Nah, gimana teman-teman perjalananku hari ini? Seru bukan? Kira-kira aku harus pergi kemana lagi ya? Komen yuk, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar kita bisa sama-sama belajar. Bye-bye!